Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam Ulumuddin, NIM 12102193060 dari kelas HKI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesi hukum. Menyingkap makna profesi hukum. Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya tertentu. Profesi hukum merupakan profesi yang mulia. Juga ada beberapa jenis profesi yang dikenal antara lain seperti profesi bisnis, profesi kedokteran, profesi pendidikan, atau guru. Menurut Budi Santoso, ciri-ciri profesi adalah yang pertama, suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas. Yang kedua, suatu teknis intelektual. Yang ketiga, penerapan praktis dan teknik intelektual pada urusan praktis. Yang keempat, suatu periode panjang untuk suatu pelatihan dan sertifikasi. Yang kelima, beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Yang keenam, kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri. Dan yang terakhir, ketujuh, asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi tinggi antar anggota. Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar, tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial. Hal ini dikarenakan ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia, dan keadilan merupakan nilai dan keutamaan yang paling luhur, serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia. Pengemban profesi hukum itu menyakup 4 bidang karya hukum, yaitu yang pertama, penyelesaian konflik secara formal atau peradilan yang melibatkan profesi hakim, advokat, dan jaksa. Yang kedua, pencegahan konflik, perencanaan hukum. Yang ketiga, penyelesaian konflik secara informal, mediasi, negosiasi. Dan yang keempat, penerapan hukum di luar konflik. Profesi hukum di Indonesia meliputi semua fungsionalis utama hukum seperti hakim, jaksa, advokat, notaris, kepolisian, dan jabatan lain. Apabila terjadi penyimpangan dan penyelenggaraan kode etik, maka mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntunan kode etik. Biasanya dalam organisir profesi dan dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan berkembangnya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat karena bertujuan menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, dan lain-lain, yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum. Walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut. Profesi hukum merupakan profesi yang bersyaratkan harus memiliki kompetensi dan keahlian khusus di bidang hukum. Bidang-bidang profesi hukum yang termasuk ke dalam profesi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, polisi. Menurut KBBI, polisi adalah badan pemerintah yang bertugas melahirkan keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri. Yang kedua, notaris. Notaris menurut pengertian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam pasal 1, yaitu notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagai fungsi publik dari negara.
khususnya di bidang hukum perdata. Sebagai pejabat umum, notaris adalah yang pertama harus berjiwa Pancasila, yang kedua taat kepada hukum, sumpah pejabat kode etik notaris, yang ketiga berbahasa Indonesia yang baik. Sebagai profesional notaris, yang pertama memiliki perilaku notaris, yang kedua ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum, yang ketiga menjunjung tinggi kehormatan dan martabat. Notaris menetapkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang pertama, pengacara atau advokat. Pengacara atau advokat atau kuasa hukum adalah kata benda subjek dalam praktik dikenal juga dengan istilah konsultan hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan mewakili bagi orang yang lain yang berhubungan atau klien dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Yang kedua, hakim. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Hakim bertugas untuk memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus yang secara langsung mempengaruhi hasil putusan tersebut. Dan yang terakhir, ketiga, jaksa. Dalam KBBI dijelaskan bahwa jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan dan tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.